Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Okay, great. Nah, hari ini kita akan belajar tentang quantitative adjective. Kalian pernah dengar kosakata many yang artinya banyak? Misalnya kalau dalam kalimat I have many books. Saya punya banyak buku. Nah, many di sini termasuk quantitative adjective loh. Tetapi untuk quantitative adjective sendiri, dia terdiri menjadi beberapa bagian. Nah, kira-kira untuk many, ini termasuk ke dalam bagian yang mana ya? Oke, after this, I will give you a share screen, so you have to pay attention my explanation carefully. Okay? Nah, di sini sudah tertera kuantitatif adjektif terbagi menjadi dua. Tapi kita harus tahu dulu nih, apa sih itu kuantitatif adjektif? Kuantitatif adjektif adalah jenis kata sifat yang digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan jumlah dari suatu benda atau noun. Nah, di sini jenis kuantitatif adjektif ada dua. Yang pertama, definite kuantitatif, kemudian yang kedua ada indefinite kuantitatif. Kita belajar dulu dari yang pertama, yaitu definite kuantitatif. Nah, definite kuantitatif itu apa sih? Definite kuantitatif adalah kata sifat yang menunjukkan jumlah yang spesifik atau jumlah yang pasti dari noun. Biasanya digunakan dengan kata benda yang mudah atau bisa dihitung jumlahnya, baik dalam bentuk tunggal ataupun dalam bentuk jamak. Atau istilahnya kalau dalam bahasa Inggris, singular or plural. Nah, contohnya apa aja sih untuk definite kuantitatif? Misalnya ada one, two, three, thousand, hundred, etc. Jadi bentuknya itu bilangan atau numeral. Nah, kita lihat dulu dari contoh yang pertama. Yang pertama ada I have one pen. Saya punya satu pulpen. Nah, diingat lagi ya, definite kuantitatif adalah kata sifat yang menunjukkan jumlah yang spesifik dari noun atau jumlah yang pasti. Maka di sini sudah jelas ya, I have one pen, satu pulpen. Jumlahnya cuma ada satu. Maka one di sini termasuk definite kuantitatif karena bentuknya bilangan. Nah, kemudian pen. Pen di sini termasuk kata benda yang mudah dihitung jumlahnya. Kemudian, I have one pen, saya punya satu pulpen, maka di sini termasuk kalimat tunggal atau jenisnya singular. Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Ada there are three tables in the class. Eh, terdapat atau ada tiga meja di dalam kelas. Nah, three di sini sama seperti one, dia termasuk ke dalam definite kuantitatif atau yang menerangkan jumlah spesifik, jadi bentuknya bilangan atau angka. Nah, kemudian tables, tables ini juga table ya. Table di sini termasuk meja, artinya meja di sini termasuk kata benda atau noun yang mudah dan bisa dihitung jumlahnya. Tapi di sini namanya tertulis tables, ada S-nya. Jadi karena dia itu lebih dari satu, you have to add an S. Kamu harus menambahkan S in the end of the word di belakang kosakatanya. Jadi kamu harus menambahkan S jika jumlah noun-nya ini atau kata bendanya itu lebih dari satu. Maka three tables, tiga meja di dalam kelas di sini termasuk jamak atau kita bilangnya plural. Oke, so for now, do you understand? Oke, good. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lain. Nah, ini jenis lain dari quantitative adjective, yaitu indefinite quantitative. Apa sih indefinite quantitative? Indefinite quantitative adalah kata sifat yang menunjukkan perkiraan jumlah tanpa menentukan berapa bilangan pastinya. Jadi nggak ada nih bilangan pastinya kayak tadi yang definite quantitative. Kalau definite quantitative kan udah jelas tuh, ada jumlah bilangannya. Jadi kita udah tahu jumlah pastinya ada berapa. Tapi kalau indefinite quantitative itu opposite. Jadi lawannya kita nggak bisa tahu ada berapa jumlahnya. Jadi itu cuman perkiraannya aja. Nah, contohnya kayak gimana nih? Nah, contohnya ada yang di bawah sini. Ada some dan beberapa yang tertulis di bawah situ. Sebenarnya untuk indefinite quantitative itu jenisnya banyak. Tapi hari ini saya akan memberikan contohnya 6 ya. Nah, yang pertama ada some, kemudian ada several, artinya sama-sama beberapa. Kemudian ada few dan little, artinya sedikit, many dan much, artinya banyak. Oke, walaupun
dari jenis indefinite kuantitatif ini memiliki arti yang sama, tetapi penggunaannya berbeda. Nah, kategorinya di sini ada countable dan uncountable. Kita harus tahu dulu mana yang termasuk countable, mana yang termasuk kategori uncountable dari jenis indefinite kuantitatif ini. Nah, memang dalam indefinite kuantitatif, sebelum kita masuk dan belajar tentang indefinite kuantitatif ini, kita memang harus paham dulu ya dan mengerti apa itu countable dan uncountable. Jadi kita harus belajar dulu tentang countable noun atau dan uncountable noun. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan kembali, countable adalah jenis kata benda atau noun yang bisa dihitung jumlahnya. Kalau uncountable untuk jenis noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Oke, kita langsung masuk saja ke jenis eh, contohnya dari yang pertama ada some. Nah, di sini books. Books di sini termasuk countable. Countable itu untuk jenis kosakata atau jenis kata benda ya, sorry. Untuk jenis kata benda yang bisa dihitung jumlahnya. Books, buku. Buku bisa dihitung ya jumlahnya. Kemudian ada sugar. Sugar yang artinya gula. Gula itu termasuk noun yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Karena kita nggak bisa menghitungnya satu persatu. Maka dia termasuk uncountable. Nah, kemudian kita artikan she has some books. Dia punya beberapa buku. Nah, ingat ya, buku termasuk countable. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, I have some sugar. Saya punya eh, some sugar. Nah, ini not ya untuk terkhusus untuk some karena dia termasuk ke dalam dua kategorinya, bisa dipakai untuk noun yang countable dan uncountable. Tetapi untuk some, jika dia disandingkan dan berdampingan dengan uncountable noun untuk sesuatu atau kata benda atau noun yang tidak bisa dihitung jumlahnya seperti sugar, seperti gula, maka artinya itu berubah. Dia bukan lagi jadi beberapa seperti some books di sini. Dia akan berubah menjadi sedikit. Jadi I have some sugar, saya punya sedikit gula. Begitu. Oke, nah ini terus untuk some ya. Kemudian kita masuk ke several yang sama-sama artinya kayak some. Several artinya sama beberapa. Dia terkhusus digunakan hanya untuk countable, jadi dia cuma bisa didampingi dengan countable noun. Misalnya saya kasih contoh Nick has Nick has several comics. Nick punya beberapa komik. Oke, nah diingat ya, comics, not comic. Nick has several comics. Nick punya beberapa komik. Memang untuk indefinite kuantitatif di sini, karena dia itu jumlahnya mengira-ngira, dia tidak ada jumlah spesifik, jadi kita nggak tahu nih, dia termasuk singular apakah plural, tapi sudah pasti karena dia itu some yang seperti yang beberapa, sedikit, atau banyak, kita nggak tahu jumlahnya, berarti biasanya memang lebih dari satu, maka kategori untuk noun di sini semuanya termasuk jamak atau dipakai menjadi plural ya kategorinya. Jadi untuk several kayak tadi Nick has several comic. Nick punya beberapa komik. Nick has several comics gitu. Oke, let's move to the other one. Few dan little artinya sama-sama sedikit. Coba kita pakai few yang artinya sedikit untuk yang countable. Misalnya countable yang lain kita pakai candy atau permen, maka itu bukan candy lagi, tapi candies. Karena sedikit, kita nggak tahu ya ada berapa itu jumlah permennya. Jadi, I have a few of candies in my room misalnya, di kamar saya. Jadi, candy ini bisa dihitung jumlahnya gampang ya. Nah, kemudian sisanya ada little, many, dan much. Little itu termasuk uncountable, many termasuk countable, much termasuk uncountable. Nah, sisanya kalian boleh nih coba bervariasi, mencoba untuk melatih bikin kalimat sendiri menggunakan little, many, dan much. Yang penting, note-nya untuk kalian, kalian harus sudah tahu dulu mana yang termasuk countable dan uncountable dari jenis indefinite kuantitatif di sini. Oke? Nah, sekarang kita coba ke soal latihan, exercise. Nah, di sini exercise-nya complete the sentences using many or much. Kamu harus melengkapi kalimat yang ada di bawah sini ya. Kalimat-kalimat ini menggunakan many or much. Nah, ingat ya, many or much itu termasuk ke dalam kategori indefinite kuantitatif yang sudah tadi
saya jelaskan. Nah, masih ingat gak tadi mana yang termasuk countable dan uncountable dari many dan much? Oke, gak apa-apa, kita bahas sama-sama ya. Nah, yang pertama, untuk soal nomor 1, Daniel buys bla 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 flowers for his sister. Nah, Daniel membeli banyak bunga untuk adiknya, adik perempuannya. Nah, di sini kategori untuk flowers karena dia peletakannya setelah ini ya, setelah garis kosong yang ada di sini yang harusnya dilengkapi menggunakan indefinite kuantitatif. Nah, di sini flowers kira-kira termasuk countable noun atau uncountable noun? Bisa dihitung nggak? Nah, flowers di sini bisa dihitung jumlahnya, maka dia termasuk countable noun. Jadi kita pakainya many. Nah, many itu untuk countable ya. Daniel buys many flowers for his sister. Oke. Nah, kemudian soal nomor 2. She drinks bla 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 milks today. Dia minum banyak susu hari ini. Nah, milks di sini termasuk countable atau uncountable noun. Jadi pakainya mini atau much. Oke, nah milks di sini termasuk uncountable, dia nggak bisa dihitung satu persatu ya. Kalau mau dihitung mungkin liter ya pakainya. Nah, she drinks bla 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 milks today, maka dia pakainya many or much. Nah, dari many or much mana yang termasuk countable dan uncountable? Oke, ingat ya, many itu untuk yang countable dan much itu yang uncountable. Maka untuk nomor 2 kita pakainya much. She drinks much milks today. Oke, good. Nah, sekarang let's move to number 3. I have picked bla 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 bottles of water. Nah, saya mengemasi atau saya mengemas banyak botol air minum ya atau air mineral. Jadi kita pakainya yang mana nih? Yang many atau yang much? Oke. Nah, kita harus cari tahu dulu nih. Untuk bottles. Botol itu kira-kira bisa dihitung atau enggak? Termasuk countable atau uncountable? Oke. Nah, botol itu termasuk bisa dihitung ya. Jadi kata bendanya bisa dihitung, maka dia termasuk countable noun. Nah, di sini kita akhirnya pakai many. I have picked many bottles of water. Nah, kemudian kita masuk ke nomor terakhir. My mother puts bla 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 salt on my noodles. Nah, ibuku meletakkan banyak garam di atas mie saya gitu atau mie milikku gitu. Jadi kita pakainya many atau much. Diingat kembali mana yang termasuk countable dan uncountable. Kemudian kita harus tahu salt di sini termasuk bisa dihitung atau enggak jumlahnya. Oke, good. Salt itu sama seperti sugar ya. Jadi dia termasuk uncountable. Maka di sini kita pakainya much. Jadi my mother puts much salt on my noodles. Ibuku meletakkan banyak garam di atas mie milikku atau milik saya. Oke. I think that's all. Okay, I think that's all. Thank you for today's lesson. Let's close with hamdalah. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.